Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmardianti dari kelas 10 MIPA 6 absen nomor 11. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia analisis buku biografi. Buku yang akan saya analisis berjudul The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid atau Biografi Gus Dur. Selamat menonton! Walaupun Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus, namun tampaknya teman-teman dan keluarganya yang menghadiri pesta perayaan hari ulang tahunnya di Istana Bogor tidak sadar bahwa sebenarnya hari lahir Gus Dur bukanlah hari itu. Gus Dur lahir pada tanggal 4 Syaban 1940, 7 September di Denanyar dekat kota Jombang, Jawa Timur di rumah pesantren kakek dari pihak ibunya. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur belajar di pesantren keluarga hingga usia 14 tahun dan dibesarkan di pesantren. Ayah Gus Dur adalah Wahid Hashim yang menjabat sebagai Menteri Agama dan ibu Gus Dur bernama Solihah yang gemar membaca. Hal ini membuat anak-anaknya terdorong untuk membaca surat kabar dan buku-buku yang berserakan di rumah mereka. Gus Dur sendiri adalah pecandu bacaan, jarang beliau keluar tanpa membawa sebuah buku. Setelah itu, Gus Dur dikirim belajar ke Al-Azhar University Kairo, Mesir, Fakultas Syariah atau Kuliah Al-Syariah dari tahun 1964 sampai 1966. Lalu ke Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab pada 1966 hingga 1970. Di tahun 1966, Gus Dur menikah dengan Nuriyah. Nuriyah adalah siswi yang berada di pesantren yang sama dengan Gus Dur. Beliau berpikiran luas dan itu menarik perhatian Gus Dur. Saat berada di Kairo untuk program beasiswa, Gus Dur dan Nuriyah sering berkorespondensi. Mereka dikaruniai 4 anak, Alisa Kotrun Nada, Zanuba Arifah Syafsoh, Anita Hayatun Nusfus, dan Inayah Wulandari. Pada tahun 1977, Gus Dur didekati dan ditawari jabatan dekan Fakultas Ushuluddin pada Universitas Hasyim Asy'ari di Jombang. Beliau dengan gembira menerima tawaran itu dan mulai memberikan kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Universitas ini sendiri diberi nama sesuai nama kakek Gus Dur. Sepanjang tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, Gus Dur menyatakan idenya dalam serangkaian tulisan pendek dan panjang dengan mengajukan argumentasi bahwa sebuah konstitusi yang secara formal menetapkan peran bagi Islam dalam negara akan membawa akibat tidak menyenangkan, bukan saja bagi kaum muslim santri yang tidak setuju dengan garis resmi keagamaan yang dibuat oleh negara. Gus Dur telah lama percaya bahwa Pancasila merupakan kompromi terbaik untuk memecahkan masalah-masalah sulit mengenai hubungan agama dan negara. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 1999, gedung MPR dipenuhi kesibukan puluhan awak televisi dalam dan luar negeri yang berebutan tempat di balkon kedua ruang sidang. Tak terbayangkan oleh siapapun bahwa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dapat mengumpulkan cukup suara untuk dapat terpilih sebagai presiden. Pada akhir perhitungan, Gus Dur mengumpulkan 60 suara lebih banyak dari Megawati. Pada bulan November, Gus Dur berangkat untuk mengadakan lawatannya yang penting di luar negeri. Ini adalah rangkaian pertama kunjungan ke luar negeri sebagai presiden. Ia mengunjungi berbagai negara seperti Yordania, Kuwait, hingga Qatar. Pada Desember 1999, Gus Dur tiba di Beijing untuk kunjungan presiden. Gus Dur sendiri adalah tokoh yang mementingkan pembelaan terhadap WNI keturunan Cina. Cina menyambut baik kedatangan Gus Dur dari Indonesia dan persahabatan kedua negara terjalin erat hingga saat ini. Perdana Menteri Cina bahkan menawarkan agar ahli mata terkemuka negara mereka membantu memperbaiki penglihatan beliau. Banyak yang dapat kita pelajari dan teladani dari tokoh Gus Dur. Selama masa pemerintahannya, Gus Dur menerima tekanan dari DPR dan banyaknya tuduhan mengenai kompetensinya yang dinilai kurang. Ia dianggap seringkali tidak mengapresiasi keseriusan suatu keadaan. Padahal, Gus Dur selalu menganggap serius masalah-masalah yang dihadapinya. Namun, ia memiliki sifat yang selalu berusaha membuat bebannya terasa ringan. Gus Dur mempunyai kepercayaan diri yang besar. Ia sering menyemangati dirinya sendiri. Gus Dur juga terbiasa mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Dan Gus
Gus Dur memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan yang luar biasa. Ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden, banyak yang meragukan kemampuan beliau karena tubuhnya yang sudah tua, pernah terserang stroke sebanyak 2 kali dan kehilangan penglihatannya. Namun Gus Dur dapat membuktikan bahwa ia kuat dan mampu menjalankan tugas presiden sebaik mungkin. Gus Dur pernah mengatakan, kemajemukan harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan. Gus Dur tidak hanya memandang satu kalangan, ia menggaungkan kesetaraan dan memperjuangkan hak-hak minoritas. Gus Dur ikut andil dalam membebaskan etnis Tionghoa merayakan Imlek di lingkungan masyarakat sampai mendatangi wilayah Papua dan mendengarkan semua pertanyaan mereka serta mengembalikan nama Irian menjadi Papua karena mereka bagian dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 30 Desember 2009 hari Rabu, Gus Dur meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama. Hingga kini, masyarakat terus meneladani dan menyebarkan pemikiran Gus Dur yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan mengagumi sosoknya yang melestarikan nilai-nilai toleransi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.